baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kan nanya itu ya Samina. Buka itu matanya Samina langsung inna lillahi wa inna. Mengapa itu istri ya Samina? Dia tidak mau orang dibacakan dari lain. Makanya itu ibu mau. Akan tentunya ceramah tarawih insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Sa'ad. Alhamdulillah saya belajar banyak tentang Al-Quran dan ilmu agama yang lainnya. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak alladzi anzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa' wa rahmatun lil mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Masya Allah sudah tidak terasa kita sudah berada di terakhir, memasuki terakhir 10 bulan Ramadan, yang mana merupakan adalah asyara awal, yakni Yaumul Rahmah, hari rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah pada malam hari ini saya akan membawakan daripada materi tentang pentingnya membawa daripada sifat-sifat Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari kita, di rumah kita sendiri, kepada anak-anak kita, dan kepada seluruh lingkungan kita. Pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Jamaah, aku panggil-panggil gini karena saya sudah beberapa hari melakukan ceramah. Malam ini kayak berbeda ini warnanya. Berbeda sedikit. Kenapa? Karena kita sholat tarawih dulu, sholat witir baru ceramah. Nah, biasanya orang kalau sudah sholat witir, pikiran kita kan di rumah. Apalagi yang ada sinetron di rumah mau lanjut. Tidak lama di stasiun ceramah kan? Baru mau ceramah jadi saya ini bang sekali. Bapak juga pasti ada tuh proyeknya itu penting. Apalagi yang ahli hisab. Masya Allah. Tapi tidak apa-apa sih. Apa yang insya Allah tidak lama di ceramah saya. Paling sampai terang saja. Karena saya kebiasaan ke Bapak Ibu, kalau ceramah seperti ini itu ceramah takziah. Ceramah takziah. Hai, bapak tantang-tantang ini. Siapa yang kuat tahan-tahan. Bagaimana? Siap sampai terang? Betul-betul siap. Memang di belakang Allah SWT. Insyaallah tidak dipakai nanti. Betul, memang itu ada orang tua di sana, pandangan oleh lama-lama Ustaz ini.
Kalau saya pos pilih dikit. Kalau memang kita mau sampai terang, ya insya Allah kita sampai terang. Ya insya Allah terang penjelasan dengan materi yang kita bawa. Ataupun kalau betul-betul sampai siang, ya boleh juga. Kalau kita mau toh, kan kita enak dulu jika saya berdiri. Jadi saya kalau capek, pergi mau kita tinggal begini. Ke rumah tadi Pak kampus tadi di sini. Tapi insya Allah tidak. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali ke materi kita, materi Al-Quran. Orang tuaku, saudara-saudara, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dek, simpan dulu HP. Kusindir sebentar itu HP-mu. Simpan dulu. Tugaskan sebentar itu HP-mu nak. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Beda itu yang di belakang Bapak itu kameramen masuk nanti di YouTube itu terkenal kita. Pak, kesini di penceramah itu adanya. Oh itu ada di atas kan. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ini hadis sahih yang dimuliakan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Banyak begitu dalam keseharian kita lihat bagaimana Allah menaikkan derajat orang yang menghafalkan Al-Quran. Bahkan di dalam ayat yang saya baca tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai obat, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu Bapak Ibu, itu Al-Quran itu bisa jadikan obat. Alhamdulillah saya itu biasa itu kan kalau ustaz, kalau ada sakit kepala atau orang kesurupan atau berbagai macam penyakit lah, tiba-tiba kita ini jadi dokter dadakan. Ustaz, tadi ini ada air aqua, baca-baca dulu. Saya tidak biasa baca-baca, apalagi ustaz muda itu tidak biasa menghadapi begitu. Tapi untuk tidak mengecewakan daripada jamaah, ya kita ambil saja. Jangan bilang, saya tidak biasa kan. Harus siap itu. Kalau ustaz di lapangan apapun yang ada itu kasih ambil saja. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah Bapak Ibu, istri saya ketika mau melahirkan 3 tahun yang lalu di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, ketika dia merasa sakit perutnya, saya baca surat Yasin. Jadi setelah itu saya kembali, dia kesakitan betul, sudah permukaan berapa kesakitan dia. Maka saya yakin bahwa Al-Quran ini pasti akan menjadi obat. Maka saya ulang-ulang terus itu surat Yasin. Dan ketika dia mengucapkan takbir, dia bilang, ini sampai suster bilang, wahai salah cara itu madam, harus baik begini caranya. Saya bilang takbir. Langsung takbir pertama Bapak Ibu dimuliakan, dia bilang Allahu Akbar, langsung keluar itu anak. Masya Allah. Iya, jadi kan itu obat Al-Quran. Kan sekarang banyak semua itu keluhan-keluhan tak. Kalau ibu punya suami agak susah dinasehati, ada tiga obatnya. Mau dikasih tahu? Mau? Surah pendek sekali gini, tapi kalau tidak biasa dibaca, biasa juga dia lari-lari. Biasa dibaca. Itu bacakan surah Al-Kautsar ketika dia tidur. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Kalau tidur gitu, bacakan itu. Dihafal semua ibu nih, pendek ini, masya Allah. Tapi ada itu ibu-ibu kasihan, hafal di. Tapi karena baru ngeliat wajahnya suaminya, ini kan borong-borong suaminya. Ngeliat di wajah suaminya. Nanti kira dia apa ini suamiku mau baca-bacakan. Tapi karena bosan ini, kapan baru ini, maka dia bacakan. Maka dia ketika baru dia itu jalan seminar Bapak Ibu, namanya orang demam panggung, bangun depan suami, demam panggung dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Kan nanti itu jalan seminar. Tak buka itu matanya suami langsung inna lillahi wa inna mengapa itu istri ya suaminya ini tidak mau orang diri bacakan lillahi
makanya itu ibu mau maaf, ibu atau bapak tadi dibaca Al-Quran. Karena kalau orang malas baca Al-Quran itu meskipun lancar, sering salah. Apalagi yang Al-Quran yang di dalam Al-Quran yang banyak sama-sama, sering kita sama-sama. Maka adik-adik, kalau kita rajin baca Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi kebanggaan orang tua di dunia dan di akhirat. Iya. Ini gue tanya tidak? Kalau disebutkan anak di sini, bilang anaknya bapak siapa? Nah, itu saya tarik contohnya adik Arham ya, masya Allah disebut. Meskipun tidak ada di sini orang tuanya beliau, tetapi itu ada rasa bangga. Nanti ada ketemu, masya Allah, anak itu kemarin Pak, dia baca Al-Quran di sana, masya Allah merdunya indahnya sesuai dengan namanya Arham, masya. Jadi itu cewek cantik dibawa dengarkan itu beli itu bosnya di atas ganteng bapak lagi soalnya, masya Allah. Iya. Baru dibawa ini cewek-cewek nah dan keton nih bagus di kodam orang soleh begitu. Baru dia bukti baca Al-Quran. Gimana caranya? Itu dalam Al-Quran dikatakan at-tayyibuna lit-tayyibat. Orang yang baik untuk orang yang baik. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau orang paling kasihan orang mantap kok tidak bisa mendapat orang pakai jilbab. Tidak bisa orang dapat orang yang pesantren. Bisa saja kalau kita mengikuti jejak mereka. Kita tobatkan diri kita, perbaiki diri kita, insya Allah kita dapat yang kita ceritakan. Tidak usah kita repot sekali. Saya harus dapatkan orang yang pakai jilbab besar, orang yang akhwat lah, orang-orang pengajian, santri putri. Kan semua itu laki-laki bohong-bohong, itu laki-laki kalau bilang, biar saya tuh nakal, kan bagus, banyak pengalamannya. Bohong itu. Pasti itu bagaimanapun kita nakalnya, mau jadi orang baik. Betul apa betul? Yang tidak bilang betul lah, saya siapkan tidak akan dulu yang betul apa betul? Tidak bilang betul tapi tidak betul. Yang tidak bilang betul. Dengan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, keuntungan orang yang membaca Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, man qara'a Al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan dawu ahsan min dawi syamsi fi hayatid dunya. Dek, kutanya kini ada yang ada di sini yang 5 orang ya. Kalau ada perlombaan, seandainya ikut kira apalagi nanti ini kan ada perlombaan sekalian iklan di untuk Kalamdo, Masjid Jabal Nur, yaitu merupakan yang hadir sekarang itu kan jamaah dari Masjid Jabal Nur. Alhamdulillah kami sempat datang di sini kurang lebih 4 mobil. Kalau orangnya saya tidak sempat hitung. Nah itu di sana akan diadakan daripada lomba. Itu contoh kecil. Kalau ada di sana sampai di finishnya akhirnya dan ada orang diumumkan naik bahwa dia juara 1 tingkat Toraja. Masya Allah, bagaimana itu bangganya ibunya sama bapaknya. Lebih mengalahkan itu dibandingkan dikasih uang 1 juta. THR, tabe tante, tabe om, ini THR. Ini mungkin nak jadi juara anak tak. Saya bilang, tidak mau ini ya. Dikasih mau juara itu juga aku. Mau dong-dongnya. Dia mana dimulakan. Tapi kalau mau dibandingkan tetap dia mau lebih juara. Karena juaranya anak itu di atas disebut namanya, disebut nama bapaknya, disebut nama ibunya. Masya Allah, itu tidak bisa dihargai dengan uang. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih di dunia yang dimuliakan, begitu tingginya derajat orang yang membaca Al-Quran apalagi menghafalkannya. Dan nanti di akhirat pasti kita semua ke sana. Pasti di akhirat semua kita ke sana. Dan hari itu adalah hari yang menakutkan. Hari yang menakutkan kenapa? Karena hari itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu adalah hari yang mana harta dan anak tidak berguna lagi yang kita bakal mengenal selama ini. Tapi hari itu yang bermanfaat adalah anak bisa menjadi manfaat apabila dia soleh, harta akan menjadi manfaat apabila diinfakkan ke jalan Allah. Hari itu di mana semua orang akan dikumpulkan dan ada orang yang akan dipanggil. Contohnya ini diumumkan kepada Ustadz Said Bapak Hanif maju ke depan karena telah berhasil menjadikan anaknya hafiz Al-Quran. Masya Allah. Contoh ini. Atau contohnya
Bapak masuk. Silahkan maju karena berhasil mendidik Jibril jadi hafiz Al-Quran. Masya Allah. Bagaimana bangga kira-kira itu Pak? Itu saja di Wontu Kalando, di Jabal Nur bangga sekali. Nah tingkat Toraja itu. Itu nanti tingkat hari kiamat. Seluruh manusia di zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat ada semua baru kita dipanggil. Dan ketika itu kita akan dipakaikan satu mahkota. Yang mahkota itu Nabi sampaikan Dau'u ahsan min dawi syamsi fi hayatid dunya. Cahayanya itu mahkota dipasangkan di kepala. Dau'u ahsan min dawi syamsi fi hayatid dunya. Cahayanya lebih terang, lebih hebat, lebih indah dibandingkan cahaya matahari yang kita pandang itu dibawa ke rumah kita. Masya Allah. Lebih terang, lebih indah. Maka saya biasa bilang sama adik saya tuh, alhamdulillah Bu, saya sering sampaikan ini sebagai motivasi. Kenapa saya sering itu gembur-gemburkan Al-Quran? Saya sudah rasakan dalam kehidupan saya. Itu orang tuaku saya, Bapak Ibu, tidak sekolah SD. Tidak sekolah SD. Dia lagi bilang mau jadi pegawai, kasihan. Mau jadi menerima gaji setiap bulan, tidak. Tapi alhamdulillah Bapak meskipun tidak sekolah SD, Ibu cuma sampai SMP saja, tapi dia sekolahkan anaknya di pesantren. Alhamdulillah 5 orang selesai 30 juz Al-Quran. Dan 2 orang adik saya sudah selesai Simaan Kubro. Itu Simaan Kubro 1 kali duduk 30 juz dibacakan. Jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mau mondok dahulu, orang-orang bilang, "Ai, apa itu mana kerja saat?" Pulang balik jadi marbot itu. Meskipun jadi hafiz Al-Quran, siapa mau terima di kantor-kantor? Alhamdulillah Bapak Ibu, orang-orang yang mengatakan begitu sekarang, orang-orang yang katakan dulu apa mana kerja, datang di pesantren, saya bilang, "Nak, kasih tahu itu kerjaan itu adikmu nak, biar itu sapu-sapu masjid saja atau bagaimana." Alhamdulillah karena di kampung kita sudah merintis pesantren dan santrinya hampir 100. Alhamdulillah. Itu bukti bahwa penghafal Al-Quran tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya di dunia saja begitu, apalagi nanti di akhirat. Maka insyaallah semua ini Bapak-bapak diusahakan yang ada anak menghafal Al-Quran meskipun tidak banyak. Kalau anak ada 7, masa tidak bisa jadikan hafiz meskipun 1? Oh, Ustaz, besar semua anakku. Ayo berarti 7 tes. Ayo susah betul saya anakku semua menghafal Al-Quran. Udah cari mana tuh hafiz Al-Quran. Kan gampang tuh. Itu tadi arham. Itu kan masih cowok itu. Jadi yang punya anak cewek sudahlah. Ini sudah hafiz Al-Quran, minta tolong kompanai 100 juta, caci. Bukan gini, ketua PT kasihan. Kita di pondok itu kerjaannya itu menghafal Al-Quran, bukan cari uang. Datang-datang melamar, saya terima. Sedikit aku minta, 200 juta mau. 200 juta ji. Oh ji nama saya kasihan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tuh waktu mau melamar itu Bu. Nah, ini ada juga ini rahasia. Orang di sana juga belum tahu itu. Waktu saya mau melamar, nah cerita memi itu istri bilang dulu itu kakak kurang lebih 70 juta di nanukan. Kemudian ada lagi tanah, 100 juta itulah. Iya itu hampir 10 tahun yang lalu. Kemudian saya pernah mau dilamar polisi, tentara tidak diterima karena dia bukan keturunan Daeng. Baik sekali tononnya. Kalau saya ini bukan, tidak ada SS ku saya. Kamu itu sudah S2. Itu istri kan S2 dia di UIN. Bilang bagaimana itu? Alhamdulillahnya mertua saya itu alhamdulillah dikiaikan di kampung sana di Jeneponto. Dan ketika dia tahu bahwa yang akan datang melamar anaknya hafiz Al-Quran, dia katakan itu hafiz Al-Quran sudah lebih tinggi daripada S2. Masya Allah. Itu bagi orang yang tahu nilainya. Kalau orang tidak tahu nilainya, mau diapa itu? Kalau lapar kok baca bakal Al-Quran. Kan gitu kalau orang tidak tahu nilainya. Iya. Padahal ini hafiz Al-Quran Bapak Ibu, jangan pandang enteng. Saya pernah ditawari dan saya pernah merasakan sendiri alhamdulillah 3 tahun berturut-turut di Supa, di Pindrang itu, kecamatan masih Pinamatan, ketika suara masih melengking-lengking, ketika masih bisa dimainkan di atas, bisa naikkan lagi. Kalau sekarang banyak sekali makan jalan kote ya. Itu alhamdulillah. Di sana setiap tahun itu paling sedikit 10 juta. Tapi pulang biasa bawa 15 juta. Itu 1 tahun, 1 bulan. Ada temanku yang sampai 30 juta di kontrak. Ada bahkan teman sampai dikirim ke Dubai
itu paling sedikit dia dapat itu 1 bulannya itu 30 juta, bukan Ramadan, di luar Ramadan. Hari bilang Allah SWT mau maaf, bukan menilai Al-Quran ini dengan uang, tetapi maksudnya kita ambil pelajaran di sini. Kalau uang jadi cari dunia, maka jangan bikin susah-susah dengan Al-Quran ini. Kan banyak orang itu bilang, oh Al-Quran dikerja terus, apa mau dimakan? Tapi ternyata Allah yang siapkan kita ajarnya. Insya Allah, ada-ada siap jadi habis Al-Quran? Insya Allah. Jangan takut. Karena Allah menjanjikan Al-Quran, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Siapa sesungguhnya Al-Quran telah kami mudahkan dan siapa yang mau menghafalnya. Itu Allah. Ibu, Bapak, coba kita lihat ini Al-Quran. Deden, tolong mau dikasih masuk di otak, bisakah tidak? Kalau akal memikirkan tidak bisa. Tetapi itulah mujizat Al-Quran, bisa dihafalkan. Tapi kalau lagu-lagu, biar orang pecinta lagu, biar orang boleh dia punya band. Tapi coba suruh karang lagu, suruh gini pak temannya, emang terasa itu tidak bisa. Karena apa? Tidak ada jaminan di situ. Kalau Al-Quran ada mujizat. Jadi rajin-rajin kita baca Al-Quran Bapak, insya Allah ada anak jadi hafiz Al-Quran. Jadi ini mungkin agak lama sedikit. Bagaimana tambah? Kalau takutnya ditambah-tambah, nah ada orang batu-batu, kasihan itu. Kalau saya kalau ada orang batu-batu, ini biasa tambah-tambah biar tambah sakit batunya. Biasa begitu tuh, di prank orang. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita Pak, bagaimana caranya supaya anak kita jadi hafiz Al-Quran? Ya kita yang latih dia. Pertama itu kita sering melatih dia baca Al-Quran. Kemudian paling penting adalah makanan halal. Jangan dikasih makan anak istri kita dengan makanan yang tidak halal. Itu paling penting. Kemudian yang kedua, cintai orang penghafal Quran. Cintai orang yang suka baca Al-Quran. Yang kita benci. Ini kasihan imam baru membaca di depan 2-3 ayat, dia bilang, teman-teman apalagi jangan malah membaca depan. Bagaimana mau jadi habis anak? Kan kasihan. Nah kita itu baru di 2-3 ayat, mana di belakang. Mana di belakang? Banyak migran di belakang. Bismillah. Banyak itu. Baru 3 ayat. Padahal itu di pesantren kita biasa dilatih one day one juz. 1 hari 1 juz. Itu kalau one day one juz, 1 hari 1 juz masih mending 1 hari, tapi one tarawih one juz. 1 tarawih kita itu 8 rakaat 1 juz, berarti masya Allah luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang diamalkan di pesantren kami di Putri di Jeneponto ini sekarang sudah malam ke-7 ya Pak. Berarti sudah dia juz ke-7. Sudah juz ke-7. Dan alhamdulillah itu sering kita praktekkan di pesantren. Dan kita umumkan yang mau ikut 1 juz, silakan datang ke pesantren. Berarti saya memang dia datang. Yang mana dilakukan Allah SWT. Ini bapak-bapak, saya yakin semua cinta Al-Quran. Betul apa betul Pak? Kalau cinta Al-Quran betul. Maka nanti di akhirat ketika ditanya, "Man rabbuka?" Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. "Man nabiyuka?" Nabi Muhammad. Nah, kemudian "Ma kitabuka?" Al-Quran. Bagus kalau tidak tambah itu malaikat, bisa dibaca. Tidak bisa kita nanti di akhir bilang, mau dia apa malaikat kasihan sibuk sekali kerja. Tidak bisa. Jadi baca itu Al-Quran. Ada orang Pak, nanggetin itu karena tidak mau nih, karena ada itu rata-rata kita kalau orang tua, apalagi di majelis hisab nih gitu. Di situ orang-orang mendomino, situ ada semua orang situ orang-orang yang orang-orang mabarrah. Pokoknya tidak mau dia dibawa. Setiap orang cerita, saya pernah ke sana, saya juga pernah. Saya bisa begini, saya juga bisa. Ketika cerita Al-Quran, gampang itu. Al-Quran kapan juga? Nah tinggal dibaca di YouTube, ada juga. Saya sering dengar itu Pak. Saya bilang, bisa tuh itu ceramah, bisa tuh itu apa? Enggak, ada semua di YouTube. Oh betul. Jadi nanti kalau ada anak sakit atau keluarga sakit, yang kita ke dokter. Mau dioperasi bukan di YouTube. Belah gitu, belah perutnya bukan di YouTube. Tak boleh juga begitu. Setiap orang ada ahlinya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tadi kan sudah mengenai itu di ibu ya.
Karena tidak lancar bacanya, dia baca inna tanah, dia baca inna lillah. Ada juga untuk bapak-bapak. Ada bapak-bapak. Ini karena merasa ya Pak Mini, waktu anak muda disuruh baca Al-Quran, dia bilang kalau istriku sendiri, kenapa saya malu-malu? Sekalinya, dia bilang istrinya, Pak, kan kita imamku, saya sebagai makmum. Saya ini adalah istri yang setia mengikuti imamnya. Tahu. Ya kalau begitu dinda saya akan jadi imam. Depan nih. Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cantiknya tuh bacaan masyaallah. Sampai waladhdallin. Dia baca surah apa kamu baca di? Kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu wa la antum a'buduna wa la ana. Itu kan sama-sama itu Pak. Itu kan wala ana a'budu ma a'budu wa la antum a'budu ma a'budu. Itu kan 2 kali dibaca. Jadi dia baca wala antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu wa la ana. Nah bilang istrinya di belakang, "Woi lakum." Itu tidak habis selesai itu lakum. Langsung dia bilang lakum waladhdallin. Tapi istri di belakang, terpaksa amin sering. Makanya kasih lancar-lancar itu bacaan. Jangan enteng itu. Jadi sering dibaca. Insyaallah Pak. Jadi ini bulan Al-Quran, syahrul Quran berarti membaca Al-Quran. Dan saya ini rasakan Pak. Tadi itu ada yang menyadari yang hafiz Al-Quran. Orang dia sadari, ada yang salah tadi toh? Bukan salah, pindah, lompat sama-sama Al-Ladzi. Dari juz 21 kayak itu. Surah As-Sajdah langsung kembali ke juz 1. Itu kalau ada yang menyadari tadi itu, tapi di belakang itu dalam hati tidak ada tuh bilang ini hantam saja Mas. Berarti bagaimana Ustaz? Sah itu, sah. Karena kan sama-sama Al-Quran, cuma dari juz 21 kembali ke cuma tertibnya sunnahnya itu jangan kalau satu dulu jangan yang di depan di belakang di depan. Ya itu cuma kurangnya di situ. Tapi kalau saya tetap sah. Supaya jamaah di belakang tidak menokok-nokok. Makanya aku bulan memang juz taskin atau yang baca. Kemudian sekali seorang di depan, ngapain salah itu? Salah. Tahu dah begitu. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Kalau salah berusaha lagi lanjut. Jangan di belakang Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'an yang kita hafalkan sendiri di bawah itu beda kalau di depan ke sini. Betul apa tidak? Artinya biasa imam kan? Oh, beda. Biasa itu ada bapak hebat sekali cerita di bawah. Pokoknya kalau anak kita banyak pasti dia harus cerita. Sekalinya dia bilang bisa bicara, bisa juga bisa. Coba lah Pak. Baru dia pegang mic dan gini nih. Beda Pak, beda itu di sini dengan di bawah, beda. Sama dengan imam. Ketika kita imam beda sekali. Saya kalau di bawah, insya Allah pilih mikir surah apa baca mikir, insya Allah saya lanjutkan. Ya lancar, kalau dia lancar. Tapi kalau di depan di sini meskipun lancar, kadang jadi tidak lancar. Iya, makanya dia kira anak-anaknya itu hebat sekali dia ketika kita mengikutkan dia pertandingan. Ketika di depannya juri, gue lupa semua. Kita nih yang dari penonton, gaji nah biar begitu itu nggak tahu. Itu sebenarnya awal itu begini. Oh hebat begitu, hebat bintang kalau penonton itu hebat bintang. Sekalinya dia disuruh masuk, baru di atas dia, sudah pucat. Kalau ada orang ketawa nih, kenapa ketawa? Kenapa lucu? Jangan diulangkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini akan mengangkat derajat siapa saja. Jadi insya Allah mungkin waktu sudah juga karena kami ini perjalanan jauh. Ada juga chat masuk, ada itu kalau dimatikan HP. Kapan pulang? Jangan diulangkan Allah Subhanahu wa taala. Hancur ini Allah. Berat sekali ini penceramah. Itu tadi kah ibu-ibu nak kasih nasi kotak, nak kasih juga bibir Manado. Apa? Bibir Manado. Satu piring lagi. Gimana Ustaz? Habis lah. Masa dari guys habis? Ini hancur mian. Bagaimana ini? Nanti perbaiki besok ya. Kalau bagus ini telepon datang lagi. Jangan dibilang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir adalah
Jangan kita menonton, jangan jadi penonton ketika orang anaknya hebat membaca Al-Quran, jadi hafiz Al-Quran. Jadikan bahwa insya Allah di kampung ini, kampung apa namanya Pak? Kampung Biri, insya Allah tahun depan akan ada hafiz Al-Quran, bukan yang diundang di kontrak, tetapi betul-betul dari generasi di sini, insya Allah. Dan itu bisa Pak, itu bisa. Jangan dibilang kita jauh dari kota atau di sini tidak ada ustadz, tapi satu yang penting niat betul-betul, maka insya Allah di sini ada daripada 3 cara: niat, nekat, insya Allah berkah. Niat, nekat. Kenapa katakan nekat? Karena orang yang niat itu banyak sekali cobaannya. Kamu mau kasih jadi anak hafal Al-Quran? Dari mana kok? Tidak ada betul nama hafal Al-Quran. Jangan pedulikan itu. Kita harus nekat. Terserah Allah yang buat keputusan. Insya Allah akhirnya kita akan dapat berkat. Yang mana bila Allah SWT, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya mungkin dari diri saya pribadi sebagai hamba yang baik dan benarnya, mari kita sama-sama ambil. Semoga Allah SWT jadikan dari keturunan kita hafiz Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ahlul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.